Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang rahmani, Allah yang penuh kasih dan anugerah, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami sampai saat ini ya Tuhan. Di dalam kebaikan Tuhan itu ada pesan, pengajaran yang ingin Tuhan berikan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami pribadi lepas pribadi dipersiapkan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini, sehingga kami mampu menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, ya Bapa, ampuni kami atas dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada minggu ini terambil dan tertulis dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Nyanyian puji-pujian Daud. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang terutama melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini di minggu pertama di bulan yang baru, tanggal 3 Mei 2020, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Dan seperti minggu-minggu yang sebelumnya yang selalu saya katakan, bahwa Tuhan juga Allah hadir. Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah ibadah yang biasanya kita lakukan di rumah kita masing-masing. Tema kita minggu ini, bersoraklah bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesudah Daud, Raja Daud, memberikan tugas secara khusus kepada orang-orang Lewi untuk menyelenggarakan ibadah, maka Daud sendiri memimpin arak-arakan dan puji-pujian pada saat tabut perjanjian Tuhan dibawa kembali lagi masuk ke Yerusalem. Daud menari, Daud memuji Tuhan dan memberi berkat. Kini kita membaca Mazmur yang ditujukan kepada Allah, yang isinya jelas berdasarkan Mazmur 105 ayat 95 dan Mazmur 106. Secara samar terlihat kesatuan fungsi raja dan imam, bahkan juga nabi, yang akan digenapi secara sempurna oleh Yesus Kristus. Mazmur Daud ini mengajar kita beberapa prinsip penting dalam ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau beribadah, memang kita bersyukur, kita berdoa, kita bernyanyi, dan kita bermazmur, sebagaimana diungkapkan dalam panggilan untuk beribadah. Tetapi inti dari ibadah adalah keyakinan bahwa Allah ada dan hadir dan berkenan didapati oleh mereka yang mencari dan meninggikan Dia. Allah adalah Allah perjanjian yang setia kepada janji-janjinya. Tema utama dari Mazmur adalah penggenapan janji Allah, menjadikan Israel umatnya, memberi mereka tanah perjanjian, membuat mereka suatu umat yang di dalam dirinya tanda-tanda kehadiran Allah terbaca dengan jelas.
Kedatangan tabut perjanjian adalah salah satu penggenapan puncak dari janji Allah. Adalah kewajiban umat Allah untuk tidak melupakan hal tersebut. Mengingat-ingat kesetiaan Allah dan penggenapan janji-janjinya adalah inti dari penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi saya katakan mazmur, puji-pujian, sementara yang kita baca adalah satu tawarik. Satu tawarik kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Jadi ini adalah mazmur yang ditulis oleh Daud. Mazmur puji-pujian yang dinaikkan oleh Daud pada saat tabut perjanjian dibawa kembali ke Yerusalem. Kitab Tawarik ini berisikan rangkaian cerita dari seluruh sejarah kitab suci yang tidak ada di bagian kitab lain. Kitab Tawarik ditulis juga untuk menguatkan iman orang-orang Yahudi yang pada saat itu sedang berada di dalam pembuangan, supaya mereka dikuatkan secara iman, supaya mereka dikuatkan agar mereka tetap beribadah kepada Tuhan dimanapun mereka berada. Ibadah yang benar akan melahirkan semangat kesaksian. Umat yang menyembah Tuhan dan menyadari bahwa kemuliaan Allah tidak terbatas akan terdorong oleh kerinduan untuk mengajak segenap bangsa, bahasa, dan ciptaan untuk mengakui kemuliaan Allah itu. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-31, dikatakan, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Puji-pujian yang dinaikkan oleh Daud sebagai rasa ungkapan syukur Daud kepada Tuhan, karena Tuhan telah menjaga dan memelihara mereka. Rasa syukur ini juga dikarenakan tabut perjanjian Tuhan telah kembali ke tengah-tengah bangsa Israel sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Inilah yang membuat sukacita Daud begitu besar, sehingga dia menaikkan puji-pujian kepada Allah. Dia bermazmur kepada Allah, dia menyanyi kepada Allah. Dan ini juga diikuti oleh seluruh umat Israel atau bangsa Israel. Daud mengajarkan kepada kita melalui kitab 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36 bagaimana kita harus bersorak bagi Tuhan, bagaimana kita harus beribadah yang benar kepada Tuhan. Orang selama ini menganggap bahwa ibadah itu hanya sebatas ruang gereja, hanya sebatas gedung, sehingga ketika ada himbauan supaya kita beribadah di rumah, banyak orang termasuk hamba Tuhan dari gereja-gereja tertentu juga merasa terusik. Bahkan mereka menyangka bahwa telah terjadi pelarangan untuk beribadah di gereja. Kalau kita simak, ini adalah himbauan pemerintah supaya mencegah virus COVID-19 ini semakin menyebar. Dan tidak salah kalau kita beribadah di rumah, karena toh gereja itu adalah diri kita, tubuh kita masing-masing. Gereja tidak hanya sebatas gedung, tapi gereja adalah pribadi, lepas pribadi kita. Sehingga ibadah dimanapun kita laksanakan, kehadiran Tuhan tetap ada di sana. Firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku hadir di sana. Kita jangan mengecilkan kuasa Allah hanya sebatas gedung gereja kita, tetapi kita harus melihat bahwa kuasa Allah melampaui tembok-tembok gereja kita. Kuasa Allah tidak terhitung. Kuasa Allah melingkupi dan mencakupi seluruh alam semesta ini. Dimanapun tempat, Allah hadir di sana. Kalau kita memahami seperti itu, maka dimanapun kita beribadah, kita tetap bersorak bagi Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan juga hadir bersama dengan kita. Kita jangan mempunyai pemahaman yang sempit atau pemahaman yang keliru tentang ibadah, atau tentang persekutuan, atau tentang gereja. Ibadah adalah sebuah kesatuan. Ketika kita berbicara ibadah dari awal sampai akhir, itu adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dari mulai para pelayan hamba Tuhan mempersiapkan diri, dan setiap pelayan mau melayani pada hari Minggu itu di gereja, ketika kami berdoa dari konsistori sampai masuk
ke dalam gedung gereja, sampai nanti kami berdoa tutup di sini, itu adalah rangkaian dari ibadah yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa katakan bahwa ibadah itu hanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak bisa katakan bahwa ibadah itu puncaknya ketika berkat Tuhan diberikan kepada kita. Tapi pertama kali kita menginjakan kaki kita di pintu gereja, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Oleh karena itu, marilah kita melakukan itu dengan benar, dengan baik, supaya berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, di tengah situasi kita saat ini, dimanapun kita berdoa, dimanapun kita berada, kita harus yakin bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan bersama dengan kita. Sehingga kemahakuasaan Allah itu memang benar-benar nyata dan terjadi di dalam kehidupan kita. Iman kita semakin kuat, semakin dipertebal, dan segala kerinduan kita untuk selalu mengiring akan Tuhan akan meluap-luap, akan berapi-api, sehingga sesuai dengan tema kita, bersoraklah bagi Tuhan, itu akan nyata dimanapun kita ada, dimanapun kita berada. Bukan hanya kita beribadah pada saat di gereja lalu kita bersuka cita, tetapi ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di jalan, kita beribadah pun itu adalah bentuk dari hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersoraklah bagi Tuhan. Itu adalah ungkapan rasa syukur dari Daud, pemazmur, kepada seluruh karya anugerah yang telah Tuhan berikan kepada dirinya dan kepada bangsa Israel. Itu juga Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya saat ini, sebagai orang yang tunduk dan taat serta patuh kepada Allah. Maka kita harus menunjukkan ibadah kita yang baik dan benar. Ibadah adalah memberikan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya ibadah itu menjadi kudus dan berkenan kepada Tuhan. Maka hati, pikiran, dan perasaan kita juga harus tertuju kepada Tuhan. Jangan pada saat ibadah ya, ada yang menaikkan pujian, kita sibuk dengan hal-hal yang lain ya. Atau sementara warta jemaat atau doa syafaat, kita keluar, kita berbicara, ngobrol di luar dan sebagainya. Kita tidak menghargai ibadah, kita sedang melecehkan ibadah. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa bersorak bagi Tuhan kalau ibadah sendiri pun kita tidak menghargai itu? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau itu ada di dalam diri kita masing-masing, mulailah saat ini kita tinggalkan itu, kita rubah itu ya, supaya kita nanti ketika diperkenankan oleh Tuhan lagi, ketika situasi kita sudah kondusif, kita datang bergereja, kita beribadah di gereja lagi, sudah dengan sesuatu yang baru. Iman kita, kepercayaan kita sudah ditransformasi oleh Kristus, sehingga ada perubahan di dalam cara pandang kita ketika kita beribadah, dalam cara pandang kita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita semakin memberikan diri kita kepada Tuhan. Sama seperti Daud, dia selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan tidak pernah melupakan kasih setianya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang datang beribadah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Ketika kita sudah beribadah dengan baik dan benar, maka Tuhan akan melepaskan kita dari segala persoalan dan pergumulan dari kehidupan kita hari lepas hari. Terutama saat ini ketika kita sedang diguncang oleh virus COVID-19 ini. Kita harus yakin dan percaya ketika kita berseru dan meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan permohonan dan seruan kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 1 bulan lebih kita telah menjalani ibadah kita dari rumah kita masing-masing. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan, bahwa tidak mengurangi kekudusan kehadiran Allah di setiap rumah tangga, di setiap rumah kita ketika kita berada setiap minggu untuk 1 bulan lebih ini. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu juga merasakan anugerah kasih setia dari Tuhan ketika kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga untuk beribadah di rumah. Dan yakin serta percaya bahwa ibadah yang kita laksanakan di rumah
tidak beda dengan ibadah yang kita laksanakan di gereja. Yang terpenting adalah iman, percaya. Kita sebagai orang percaya yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Mengikuti kebenaran firman Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan kita untuk menghadapi segala persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Bersoraklah bagi Tuhan bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan Allah, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu kepada kami, bahwa kami dituntut sebagai orang yang percaya kepada-Mu bukan hanya menerima berkat jasmani dan rohani, tetapi kami juga dituntut untuk bersorak bagi Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas seluruh kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami di tengah-tengah situasi saat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi kami yang tidak menentu karena virus COVID-19 ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau menjaga dan melindungi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk melewati masa sulit ini ya Tuhan, dengan tetap mempunyai pengharapan kepada Tuhan, dengan tetap memberikan diri kami untuk bersorak bagi Tuhan. Persoalan saat ini jangan menjadikan kami orang-orang yang letih, lesu, tetapi jadikan kami orang-orang yang sadar bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ada Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami, yang akan menolong, membantu kami keluar dari segala persoalan dan pergumulan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami atas dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.